Penguasa ambisius yang bertindak gegabah. Ini cerita Yuan Shu dari Dynasty Warriors. Yuan Shu memulai karirnya sebagai pemimpin pengawal harimau kekaisaran. Ia berpartisipasi dalam upaya pembersihan para kasim yang korup dari pemerintahan. Ketika Tung Zuo mengambil alih ibu kota Luoyang, ia bergabung dengan sekelompok panglima perang yang menentang Tung Zuo. Setelah menaklukkan Nanyang, Yuan Shu mengangkat Sun Qian sebagai panglima militernya. Sun Qian berhasil mengalahkan pasukan Tung Zuo dalam beberapa pertempuran. Sebelum lanjut, boleh klik tombol plus buat dengerin cerita lainnya. Namun, setelah Tung Zuo mundur dari ibu kota, Yuan Shu mulai berselisih dengan kerabatnya sendiri, Yuan Shao. Yuan Shu dan sekutunya, Kong Sun Chan, bertempur melawan Yuan Shao selama beberapa waktu. Tetapi, mereka akhirnya dikalahkan. Pada tahun 193, Yuan Shu mencoba mendirikan markas besar di Chenliu, tetapi ia dikalahkan telak oleh Cao Cao dalam beberapa pertempuran. Yuan Shu berhasil menyusun kembali pasukannya setelah kekalahan ini dan segera menguasai Shoucheng. Yuan Shu dengan ambisius berusaha merebut banyak wilayah di selatan. Ia berhasil mengalahkan Zhou Xin dan pengikut-pengikutnya, serta menaklukkan kerajaan Lu Kang. Pada sewaktu-waktu, mantan sekutu Yuan Shu, Liu Yao, memberontak. Yuan Shu dengan bijaksana mengirim Sun Ce untuk melawan Liu Yao. Dalam beberapa tahun berikutnya, Sun Ce berhasil mengalahkan Liu Yao dan musuh-musuh lainnya di selatan dan timur. Namun Sun Ce akhirnya melepaskan diri dari Yuan Shu dan menjadi penguasa independen. Yuan Shu seringkali mengincar Xi Chou. Ia bertempur dengan Liu Pei, tetapi mereka terjebak dalam situasi seri. Kebuntuan berakhir ketika Li Pu menyerang kota Xiapi milik Liu Pei. Terpaksa menghadapi situasi yang sulit, Liu Pei menghadapi Yuan Shu lagi tetapi dikalahkan. Pada tahun 196, Yuan Shu memutuskan untuk mengangkat dirinya sebagai kaisar. Meskipun ditentang oleh Yan Xiang, Chang Cheng, dan Sun Ce, ia tetap melakukannya. Pada akhirnya langkah ini terbukti bodoh karena membuat Yuan Shu dijauhi oleh para panglima perang lainnya. Banyak pengikutnya juga tidak menyukai manuver politiknya yang tidak tepat waktu. Karena Li Pu kemudian menghabisi seorang utusan Yuan Shu mencoba lagi untuk menginvasi Xi Chou. Sayangnya, bagi Yuan Shu, serangan itu gagal total. Ini membuat pasukan Yuan Shu dalam keadaan kacau balau. Kemudian, lawan-lawan lain seperti Cao Cao memanfaatkan kelemahan ini. Akhirnya kerajaan Yuan Shu diserang dan dihancurkan oleh Cao Cao. Yuan Shu melarikan diri ke sebuah desa kecil dan meninggal di sana karena sakit.